Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat, rahmat, kesempatan dan kesehatan sehingga kita masih bisa melaksanakan proses pembelajaran meskipun melalui online. Alhamdulillah. Selanjutnya salawat dan salam mari sama-sama kita hadiahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan untayan doa Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, Anda sekalian, pada kesempatan ini misalkan membahas materi tajwid berjudul makharijul huruf. Makharijul huruf itu artinya tempat-tempat keluar huruf hijaiyah. Ya. Makharijul huruf itu secara umum dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama al-jawfu. Al-jawfu itu artinya rongga mulut. Jadi tempat keluar huruf hijaiyah itu yang pertama rongga mulut. Huruf apa saja yang keluar dari rongga mulut? Ada 3 huruf. Alif, waw mati, dan ya mati. Waw sukun dan ya sukun. Tentunya bisa disebut juga dengan huruf mat. Tentunya huruf mat ini tidak bisa dibaca apabila dia berdiri sendiri. Harus ada huruf pendamping di sampingnya. Jadi kalau alif, nanti bacaannya menjadi A. Kalau waw mati menjadi U. Kalau ya mati menjadi I. Ya. Nah, jadi A, U dengan I tadi itu sumber bunyinya berasal dari rongga mulut. Kemudian yang kedua, al-halqu. Al-halqu itu makharijul huruf, tempat keluar huruf yang berasal dari tenggorokan. Adapun huruf-huruf yang berasal dari yang bunyinya berasal dari tenggorokan ada 6. Yang 6 itu dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama aqsal halqi. Aqsal halqi itu adalah pangkal tenggorokan. Pangkal tenggorokan hurufnya ada 2. A, ha besar. Kemudian yang kedua wastul halqi. Wastul halqi hurufnya ada 2. Ha dengan ain. Ha kecil ya. Kemudian yang ketiga adnal halqi. Hurufnya adnal halqi itu tenggorokan bagian atas. Hurufnya ada 2, kho. Ya, selanjutnya kita masuk kepada makharijul huruf yang ketiga. Al-lisan. Al-lisan ini dibagi menjadi 10 bagian. Yang pertama pangkal lisan. Lisan artinya lidah. Ingat, pangkal lisan itu terletak agak ke dalam dari lidah. Nah, ini bukan pangkal lidah. Ini ujung lidah. Sementara pangkal lidah berada di dalam. Ya. Pangkal lisan dengan langit-langit atas, keluar darinya huruf qa. Disesuaikan dengan langit-langit di atas. Langit-langit yang ada di belakang gigi depan. Nah, maka bacaannya ataupun huruf yang keluar dari lisan dan pangkal lisan dengan langit-langit atas tadi adalah huruf qa. Yang kedua, bawah pangkal lisan dengan langit-langit atas, keluar darinya huruf ka. Ya, berdekatan dengan huruf qa. Nah, yang perlu kita pahami, yang kedua ini dia di bawah pangkal lisan. Jadi lebih lembut dia pengucapannya. Ka. Yang ketiga, ada tengah lisan ataupun di tengah lidah. Tengah lisan dengan langit-langit atas disesuaikan. Yang keluar darinya huruf itu ada 3. Yang pertama, ja. Ja, sya, ya. Ja, sya, ya. Yang keempat, salah satu tepi lisan sampai pada ujungnya berpapasan dengan langit-langit atas. Keluar darinya huruf lam. Lam, la. Nah, nampak kan dari pengucapan tadi yang saya sebutkan. Kemudian yang kelima, itu ada tepi lisan bertemu dengan gigi geraham, ya. Bertemu dengan gigi geraham dan langit-langit atas. Keluar darinya huruf bo. Yang keenam, ujung lisan di bawah makhraj lam. Bertemu dengan bagian atas dari langit-langit atas. Keluar darinya huruf nun, ya. Yang ke-8, ujung lisan dengan antara ujung 2 gigi atas dan bawah. Nah, di antara keduanya yaitu antara ujung lisan dan 2 gigi atas. 2 gigi atas, ya. Keluar darinya huruf sa, so, za, ya. Ke-9, ujung lisan bertemu dengan pangkal 2 gigi atas. Keluar darinya huruf ta, to, da, ya. Yang ke-10, ujung lisan bertemu dengan ujung 2 gigi atas. Keluar darinya huruf lo, sa, za. Iya. Itu dia tadi pembahasan tentang lisan. Masuklah kita ke pembahasan asyafatain, ya. Kedua bibir. Ini nanti. Dia terbagi menjadi 4. Asyafatain terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, perut bibir bawah, ya, bertemu dengan ujung 2 gigi atas.
keluar darinya huruf fa. Fa, iya, nampak kan? Fa, fa, ini dia. Fa, fa, iya. Yang kedua, bertemunya antara bibir atas dan bawah dengan sedikit menekan. Keluar darinya huruf ba. Antara bibir atas dan bibir bawah bertemu. Akan tetapi sedikit ditekan ya. Maka nanti terucaplah huruf ba. Jadilah dia menjadi huruf ba. Ba, ba. Ya. Yang ketiga, bertemunya antara bibir atas dan bawah dengan menekan sedikit lebih ringan. Keluar darinya huruf ma ya. Bibir atas dan bawah dengan menekan sedikit lebih ringan, berarti lebih ringan daripada pengucapan makhrajnya huruf ba ya. Jadi pengucapan hurufnya lebih ringan dia, lebih halus ma ya. Yang keempat tadi, bertemunya antara bibir atas dan bawah namun ada sedikit rongga. Keluar darinya huruf waw ya, huruf waw. Kemudian yang terakhir, makhrajul huruf yang terakhir adalah khaysum. Khaysum itu adalah tempat keluar huruf di bagian rongga hidung. Nah, adapun huruf-huruf yang tempat keluarnya di bagian rongga hidung ada huruf-huruf yang berdengung ya, yang gunnah. Contohnya seperti nun bertasydid dan mim bertasydid. Jadi cara membacanya gimana? Misalnya kita baca inna ya. Inna. Inna pasti ada dengung di bagian hidung ya. Jadi tempat keluar dengungnya itu ada di rongga hidung. Coba kalau kita tes ya, kita tes nun tasdid atau mim tasdid. Apabila kita tutup hidung, apakah dia masih berdengung? Tentu tidak bisa dibaca ya. Praktekkan sendiri di rumah, tentu tidak bisa dibaca. Apabila kita membaca nun bertasdid dan mim bertasdid tapi dengan posisi menutup hidung, hurufnya tidak akan, dengungnya tidak akan keluar begitu. Kemudian kita masuk ke sifat-sifat huruf ya. Sifat huruf itu ada 10 ya. Yang pertama itu jahar, artinya jelas. Jelas pengucapan ataupun jelas dia sifat huruf yang keluar dari makhraj huruf itu. Yang kedua dia hamas ya. Sifat hurufnya samar ya. Artinya dia tidak jelas. Dia kebalikan dari jahar ya. Yang ketiga ada syiddah ya, kuat. Sifat hurufnya itu kuat ya. Yang keempat ada rakhawah ya, artinya lunak ya. Yang kelima sifat hurufnya namanya isti'la ya. Isti'la ini artinya terangkat ya, terangkat. Ada yang keenam istifal ya, itu artinya turun. Yang ketujuh ada itbaq, artinya tertutup. Yang kedelapan ada infitah, artinya terbuka. Yang kesembilan ada ismat, artinya diam ya. Yang kesepuluh ada idlaq, yang artinya lancar ya. Inilah dia paparan dari pelajaran kita pada hari ini. Adapun yang kita bahas tadi makharijul huruf dan sifat-sifat huruf ya. Cukup sekian ya pembahasan kita pada kali ini. Mudah-mudahan dapat dipahami. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.